Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Japari Canahika dengan nomor induk mahasiswanya 121030667. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 5C semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang IPM dari Nusa Tenggara Barat untuk memenuhi ulangan tengah semester di mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diajar oleh Ibu Nia Zulinda. Oke, yang pertama kita perlu ketahui dulu apa itu IPM. IPM adalah Indeks Pembangunan Manusia. Di sini yang akan saya bahas yaitu IPM di Nusa Tenggara Barat dari tahun 2020 sampai 2022. Yang mana pada tahun 2020 IPM-nya mencapai 68,25% dan di tahun 2021 IPM-nya yaitu sebesar 68,65 dan di tahun 2022 IPM-nya itu naik menjadi 69,46. Artinya di sini tiap tahunnya itu naik, dan yang paling besar sekali kenaikannya itu adalah dari tahun 2021 ke 2022, yang mana dari 68,65 menjadi 69,46. Oke, kualitas kesehatan, pendidikan dan pengeluaran per kapital yang disesuaikan masyarakat Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan. IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan dari 68,65 di tahun 2021 menjadi 69,46 per tahun 2022. IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat masih berada pada kategori capaian sedang. Dari dimensi kesehatan yang digambarkan oleh indikator umum harapan hidup di tahun 2022, Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 67,07 tahun. Indikator ini meningkat sebanyak 0,38 tahun dibandingkan tahun 2021 dan juga tahun 2020. Dimensi pendidikan digambarkan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. HLS Provinsi Nusa Tenggara Barat di tahun 2022, Provinsi NTB mencapai 13,96 tahun, meningkat 0,6 tahun dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya, yaitu tahun 2020 dan 2021. Sedangkan RLS-nya sebesar 7,61 tahun dan nilai ini meningkat sebanyak 0,23 tahun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari dimensi hidup layak yang digambarkan oleh indikator pengeluaran per kapital yang disesuaikan, capaian Provinsi NTB di tahun 2022 sebesar 10,68 juta rupiah per orang per tahun. Indikator ini meningkat sebanyak 304.000 rupiah dibandingkan tahun 2021 dan tahun 2020. Selanjutnya untuk yang dimensi umur panjang dan hidup sehat. Umur harapan hidup saat lahir WHH yang mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2022, capaiannya itu terus meningkat, yang mana pada tahun 2020 sebesar 66,51, naik lagi di tahun 2021 menjadi 66,69 dan di 2022 meningkat pesat menjadi 67,07. Dari ketiga tahun tersebut sudah jelas bahwa peningkatan per tahunnya itu sangat-sangat signifikan, yang mana dari tahun 2020 setelah Covid dan 2021-2022 angka untuk umur panjang dan dimensi umur panjang dan hidup sehat itu di Provinsi NTB ini cukup berada di capaian sedang, karena yang mana kita ketahui tiap tahunnya itu terus meningkat. Untuk yang dimensi standar kelayakan hidup pembangunan manusia IPM di NTB
dipresentasikan oleh pengeluaran real per kapital atas dasar harga konstan per tahun 2020 yang disesuaikan pada tahun 2022. Pengeluaran real per kapital yang disesuaikan masyarakat NTB mencapai 10,68 juta rupiah per tahun. Capaian ini meningkat sebesar 2,13% dibandingkan tahun 2021. Sedangkan seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut, pengeluaran per real kapital yang disesuaikan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021 dan 2022 terus meningkat setelah pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19, yang artinya di tahun 2020 standar hidup layak di NTB itu turun drastis akibat pandemi COVID-19 dan kembali lagi naik di tahun 2021 dan 2022 setelah berakhirnya COVID-19. Sementara untuk dimensi pengetahuan atau tingkat pendidikan, pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dan penduduk usia 7 tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Capaian kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada masa tahun 2020 masih mengalami peningkatan pertumbuhan yang baik. Sedangkan untuk tahun 2021 dan 2022 ini juga meningkat, cuman tidak sesignifikan dari 2020. Oke, untuk analisa mengapa IPM dari berbagai dimensi dan berbagai aspek itu naik, karena di sini artinya masyarakat dan pemerintahan di Nusa Tenggara Barat itu sering bekerja sama dalam hal indeks pembangunan Indonesia, sehingga dari pengetahuan, kelayakan hidup, angka harapan hidup, serta pengetahuan itu tiap tahunnya terus meningkat, kecuali pada masa COVID-19. Dan di sini sudah jelas bahwa peran pemerintah sangat penting dalam hal penaikan IPM per tahun untuk Nusa Tenggara Barat. Untuk saran saya, tingkatkan terus apa yang menjadi program pemerintah di NTB untuk terus menstabilkan IPM di Nusa Tenggara Barat agar kedepannya nanti entah itu dari tingkat pendidikan, kelayakan hidup, dan juga angka harapan hidup semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dan tentunya dengan meningkatnya IPM ini, maka kemakmuran yang ada di masyarakat akan terjamin, sehingga di sini pemerintah akan terus melakukan inovasi untuk kelangsungan IPM dan kestabilan IPM di Nusa Tenggara Barat. Oke, baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kelebihan datangnya dari Allah SWT. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.